Ya pemirsa, kita ke informasi kuliner. Sajian menu iga pasti yang terbayang kuliner lezat iga bakar atau sop iga. Namun ada yang satu ini yang cukup berbeda di sebuah restoran Kampung Awi, Desa Cihideng, Kabupaten Bandung Barat menyediakan menu kuliner unik nasi iga pindang. Ya, selain memiliki cita rasa yang gurih dan lezat, nasi iga pindang sangat baik bagi kesehatan dan cocok disantap dengan suasana alam di kawasan Lembang. Pedas manis yang berpadu menyempurnakan kelezatan dari menu nasi iga pindang. Kuah berwarna merah kaya rempah dan disajikan hangat, lengkap dengan nasi. Inilah menu kuliner unik yang disajikan sebuah resto Kampung Awi di kawasan Desa Cihideng, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Untuk proses pengolahannya, pertama siapkan bahan-bahan seperti iga segar yang telah direbus, bermacam bumbu rempah, bumbu kuning dan bumbu merah. Kemudian tuangkan minyak goreng, bumbu kuning dan bumbu merah serta diaduk hingga merata. Selanjutnya, tuangkan air kaldu sapi, seasoning, kaldu ayam, dan garam. Tunggu hingga mendidih dan masukkan iga sapi, aduk sekitar 10 menit hingga bumbu meresap. Jika sudah mendidih, mari kita sajikan di mangkuk dengan hiasan penyedap. Maka nasi iga pindang siap dinikmati. Gurih, agak pedas sedikit sih. Saya juga baru nemu, ini ada nemu nasi iga pindang. Unik sih dari namanya, dan enak juga. Gurih, agak pedas sedikit sih. Ya ukurannya besar ya, dengan harga segitu worth it. Memiliki keunikan tersendiri dengan cita rasa yang khas, manis, pedas, dan gurih. Menu nasi iga pindang sangat cocok untuk disantap dengan suasana alam dan suhu udara yang sejuk seperti di kawasan Lembang. Dia mempunyai cita rasa yang manis pedas gitu ya. Jadi si keunikannya itu biasanya sendiri untuk nasi iga itu banyaknya dibikin iga bakar, iga sup. Nah, kita akan coba untuk membuat nasi iga itu ada keunikan jadi iga pindang. Biasanya kan kalau pindang itu ikan ya identiknya. Nah, ini kita coba untuk iga pindang. Untuk iga pindang tersebut itu sangat cocok untuk di tempat yang benar-benar adem ya, kayak di Green Forest ini gitu kan. Satu porsi nasi iga pindang ini dibanderol di kisaran harga Rp125.000. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencobanya? Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, Pulau Bangka memiliki beragam destinasi wisata alam unik dan asri. Salah satunya pemandian air panas. Ya, selain kolam pemandian air panas, terdapat juga sumur air panas yang dimanfaatkan warga sebagai sumber air minum. Ratusan orang memadati pemandian air panas Desa Nyelanding, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan. Meskipun tidak terdapat gunung berapi, namun di desa ini terdapat sumber air panas yang berasal dari perut bumi. Keunikan inilah yang dimanfaatkan warga setempat dengan mengelola tempat tersebut menjadi objek wisata. Selain bisa merasakan sensasi mandi air hangat, pengunjung juga bisa melakukan terapi kesehatan dengan merendam kaki di kolam yang telah disediakan pengelola. Warga juga memanfaatkan sumur yang memiliki sumber mata air panas alami tersebut sebagai salah satu sumber air bersih yang bisa langsung diminum untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau malam habis mandi ini enak, agak segaran badan. Capek-capek kan, habis berendam sini. Kalau malamnya pasti tidur lelap. Besoknya bangun udah segar lagi. Tadi memang terasa panas air. Oh terasa, kalau yang ini kurang yang itu ya, yang terasa banget. Air panas ini kita tidak ada gunung berapi ataupun bukit yang ada di sekitar sini. Jadi memang murni dari bebatuan-bebatuan yang kami juga belum tahu pasti itu sumbernya dari apa. Yang pasti di sini tidak ada sumber ataupun gunung berapi ataupun bukit, tetapi cuma hanya ada bebatuan-bebatuan di bawah sumber air panas ini. Objek wisata unik di Bangka Selatan ini pun dikelola dengan berbagai fasilitas seperti toilet, musola, homestay, dan kafe dengan harga yang terjangkau.
Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. Ya pemirsa, puluhan ribu ikan teri dalam jumlah besar terdampar di kawasan bibir pantai Jungwok dan juga pantai Drini di Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, kejadian ini menjadi berkah tersendiri bagi warga sekitar sebab mereka dapat menjual teri tersebut tanpa harus melaut. Ribuan ikan teri tiba-tiba bermunculan di pinggiran pantai dan langsung diserbu nelayan dan juga warga yang berada di sekitaran pantai Jungwok, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tak hanya di pantai Jungwok, ribuan ikan teri juga memenuhi daratan pasir pantai Drini yang berada di kawasan pantai selatan Yogyakarta. Belum diketahui secara pasti penyebab ikan teri ini berada di kawasan bibir bahkan hingga ke daerah pasir pantai. Namun kejadian ini membawa berkah tersendiri bagi nelayan dan warga setempat. Para nelayan pun beramai-ramai membawa jala dan ember untuk menangkap ikan tanpa harus ke tengah laut. Sebagian ikan teri yang dikumpulkan untuk dikonsumsi dan sebagian lagi dijual dengan harga Rp10.000 per kilogram. Panen ikan teri ini pun membuat nelayan kewalahan karena bisa mencapai 1,5 ton dalam sepekan terakhir. Setahun sekali, pas ini 1 minggu kemarin keluar. Tapi yuk nggak sebanyak ini, kalau sebanyak ini baru malam ini. Orang ini dapat berapa ini ngambilnya tadi? Wah banyak mas, ada yang hampir 1 ton, 1,5 ton. Paling sedikit ya 5 kintal lah. Kemunculan ikan teri ini biasanya terjadi 1 tahun sekali saat pergantian musim. Fenomena ini biasanya akibat perubahan cuaca di perairan air laut yang lebih dingin dari suhu normal, ditambah bulan purnama yang mempengaruhi pasang surut air laut. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, seorang mama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan nekat mengendarai sepeda motor dengan berboncengan 6 tanpa menggunakan helm di ruas jalan raya. Aksinya viral di media sosial hingga membuat aparat kepolisian turun tangan untuk mengejar pelaku. Seorang mama nekat berbonceng 6 penumpang menggunakan sepeda motor di Jalan Veteran Selatan, Kecamatan Memajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini viral di media sosial. Dengan santainya, seorang ibu-ibu mengendarai sepeda motor membonceng 6 orang berpakaian sekolah melintas di jalan raya yang ramai kendaraan. Kelima penumpangnya merupakan siswa perempuan dan 1 orang bocah laki-laki dibonceng di bagian depan motor. Diduga mereka adalah anak dari sang emak-emak. Pasca viral, Satlantas Polrestabes Makassar melakukan pelacakan identitas pengendara. Hasilnya, petugas tidak menemukan daftar nomor polisi kendaraan tersebut di bagian samsat atau registrasi di buku PPKB. Jadi setelah kami telusuri dan kami lacak, ternyata identitas nopol tersebut tidak terdaftar di samsat atau di registrasi yang ada di BPKB atau di Rektorat. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sebenarnya melanggar. Polisi mengimbau agar pengguna sepeda motor tidak lagi berboncengan lebih dari 2 orang karena membahayakan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bulan Pancasila dan menyambut Idul Adha. Forum Ta'aruf Indonesia menggelar nikah bareng 4 pasangan pengantin secara unik di Bantul, Yogyakarta. Ya, keempat pasang pengantin ini melangsungkan ijab kabul di peternakan kambing dengan mahar kepala kambing yang sudah dimasak. Empat pasang pengantin dikirap menuju lokasi ijab kabul dengan menuntun beberapa ekor kambing. Beberapa pengantin pria tampak terlihat kesulitan saat menuntun kambing menuju lokasi ijab kabul sejauh 200 meter. Forum Ta'aruf Indonesia Fortais Sewon Bantul, Yogyakarta bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama Bantul dan sejumlah pihak menggelar nikah bareng gayeng yang diikuti 4 pasang pengantin. Pelaksanaan ijab kabul yang digelar di peternakan kambing ini dilakukan secara sederhana dengan menghadirkan petugas KUA ke lokasi dan dihadiri Bupati Bantul yang menjadi salah satu saksi nikah dalam nikah bareng ini. Meski sederhana, namun pernikahan unik ini cukup berkesan bagi para pengantin karena tidak membayangkan akan menikah di samping kandang kambing.
Terharu Pak, sudah jadi istri saya. Terharu ya. Pertama kali sih nggak nyangka, tapi setelah tahu pengumuman ya sudah tidak apa-apa. Yang penting kita senang aja. Kan unik. Kenapa itu menjadi ikon maharnya seperangkat sholat, cincin, dan kepala kambing? Karena kepala kambing mempunyai filosofi bahwa itu kepala sebagai kepala rumah tangga, sebagai leader, sebagai pemimpin, harapannya nanti bisa memimpin keluarganya. Selain mendapatkan berbagai fasilitas pernikahan secara gratis, penyelenggara juga menyediakan 4 kepala kambing yang sudah dimasak sebagai mahar pernikahan. Mahar kepala kambing ini dimaksudkan agar Kabupaten Bantul semakin dikenal dengan kuliner kepala kambing yang disediakan sejumlah rumah makan olahan kambing. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko melaporkan.